Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yesus Luciana Setia. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang. Sebelumnya di sini ada mind mapping tentang peluang. Yang pertama ada kaidah pencacahan. Yang kedua ada permutasi. Yang ketiga ada kombinasi. Dan yang keempat ada peluang. Oke. Apa sih kaidah pencacahan itu? Kaidah pencacahan adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi. Menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi dilakukan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Oke, yang pertama adalah aturan penjumlahan. Jika ada sebanyak A benda pada himpunan pertama dan ada sebanyak B pada himpunan kedua, maka kedua himpunan itu tidak beririsan, maka jumlah total anggota di kedua himpunan adalah A tambah B. Jadi kita tinggal jumlahkan saja. Nah, di sini ada contohnya. Jika Arka akan membeli sebuah sepeda motor di sebuah dealer, di dealer itu tersedia 5 jenis Honda, 3 jenis Yamaha, dan 2 jenis Suzuki. Berapakah banyak cara Arka dalam memilih motor? Nah, kita langsung saja jumlahkan. 5 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10 jenis motor. Next. Yang kedua adalah aturan perkalian. Pada aturan perkalian ini dapat diperinci menjadi 2, namun keduanya saling melengkapi dan memperjelas. Nah, kedua kaidah itu adalah menyebutkan kejadian satu persatu dan aturan pengisian tempat yang tersedia. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama yaitu menyebutkan kejadian satu persatu. Contohnya, sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar secara bersamaan. Berapa hasil yang berlainan dapat terjadi? Oke, kita jawab. Nah, uang logam itu kan terdiri dari 2, yaitu ada angka dan gambar. Nah, di sini ada dadu. Nah, dadu ini terdiri dari 6 titik. Nah, kita tinggal kalikan saja. Jadi banyaknya cara itu adalah 2 kali 6 sama dengan 12 cara. Ini tuh cara yang paling cepat, cara yang paling gampang. Nah, ini tuh cara pertama ya. Sekarang ada cara yang keduanya. Nah, kan uang logam itu kan terdiri dari angka dan gambar. Dadu itu terdiri dari 6 titik. Nah, kita hubungkan satu-satu. Gambar dengan dadu 1, gambar dengan dadu 2, gambar dengan dadu 3, gambar dengan dadu 4, gambar dengan dadu 5, dan gambar dengan dadu 6. Begitupun yang angka sama kita cocokkan. Angka dengan 1, angka dengan 2, angka dengan 3, dan sampai angka dengan 6. Nah, ini kan hasilnya. Nah,
hasil yang mungkinnya ini kan dari gambar ada 6. Dari angka juga ada 6. Kita jumlahkan, berarti ada 12. Next. Yang kedua adalah aturan pengisian tempat yang tersedia. Contohnya, Alia mempunyai 5 baju dan 3 celana. Berapa banyak cara Alia dapat memakai baju dan celana? Yuk kita lihat pembahasannya. Nah, misalkan kelima baju itu adalah B1, B2, B3, B4, dan B5. Sedangkan si ketiga celana itu adalah C1, C2, dan C3. Berapa sih hasil yang mungkin dapat terjadi itu? Nah, kita cocokkan. Celana 1 dengan baju 1, celana 1 dengan baju 2, dan seterusnya. Kita hitung ada berapa nih? Nah, ternyata si banyaknya cara Alia memilih baju dan celana adalah 15 cara. Nah, selain itu, kita bisa langsung pakai cara ini. Bajunya ada 5. Celananya ada 3. Nah, langsung saja kita kalikan. 5 kali 3 adalah 15 cara. Gampang kan ya? Oke, selanjutnya. Now, ada contoh 2. Windy mempunyai 5 baju, 3 celana, 2 sepatu, dan 4 topi. Tentukan berapa cara Windy dapat memakainya. Nah, isinya gimana nih? Kita pakai cara langsung. Nah, kita langsung kalikan saja. 5 kali 3 kali 2 kali 4. Hasilnya 120 cara. Nah, ini ada contoh ketiga. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berapa banyaknya bilangan yang terdiri dari 4 angka yang dapat disusun? A. Tanpa pengulangan dan B. Boleh berulang. Nah, pembahasan yang A. Tanpa pengulangan. Lihat, di sini ada kata kunci yaitu 4 angka. Nah, 4 angka berarti adalah ribuan. Sehingga kita perlu 4 tempat atau 4 kotak. Nah, yang terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, si keempat kotak ini kita akan isi. Gimana sih caranya? Next. Nah, kita kan sudah menentukan 4 kotak. Langkah pertama kita adalah mengisi kotak pertama. Gimana sih? Nah, di kotak pertama itu, angka 0 tidak mungkin menempati urutan pertama. Kenapa sih tidak mungkin? Karena kan di sini ribuan, berarti yang pasti si angka yang dapat duduk di kotak pertama itu dari angka 1 sampai angka 6. Nah, dari angka 1 sampai 6 ini ada berapa angka? Nah, ada 6. Ya, betul. Oke, sekarang kotak kedua. Nah,
Di kotak kedua ini dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, dari ketujuh angka ini, satu angka sudah menduduki di kotak yang pertama. Sisanya tinggal berapa? Yaitu 6. Oke, selanjutnya. Nah, begitupun di kotak ketiga, dari si 7 angka ini, jika dua angka sudah memasuki kotak sebelumnya, artinya di kotak 1 1 angka, di kotak 2 1 angka, maka yang tersisa adalah berapa? 5 angka. Dan seterusnya. Di kotak keempat, nah sama ya, masih tetap 7 angka ini. Nah, si 3 angka itu udah kepakai di 3 kotak. Di kotak 1 angka, di kotak kedua 1 angka, di kotak ketiga pun 1 angka. Jadi sisanya berapa? 4 angka. Nah, setelah ini apa sih yang kita harus kerjakan? Nah, langkah terakhir adalah kita tinggal mengkalikan saja. Jadi, banyaknya cara menyusun 4 angka dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan syarat tanpa berulang. Artinya, nggak boleh sama setiap kotaknya. Yang mendudukinya adalah 6 kali 6 kali 5 kali 4. Sama dengan 720 cara. Sampai sini, apakah paham? Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Oke, selanjutnya. Nah, jika yang kedua ini adalah syaratnya boleh berulang. Maksudnya boleh berulang itu apa sih? Berarti setiap kotak angkanya boleh sama. Nah, tetap sama ya, syaratnya itu adalah 4 angka, artinya berarti angkanya ribuan. Sehingga kita memerlukan 4 tempat atau 4 kotak. Nah, langkah pertama adalah kita isi kotak pertama. Nah, sama ya kayak tadi. Di kotak pertamanya itu angka 0 tidak mungkin menempati urutan pertama, sehingga yang mungkinnya itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya si angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini bisa masuk ke kotak pertama, tapi di random. Nah, banyaknya yang bisa menduduki di kotak pertama adalah berapa angka? 6 angka. Oke, selanjutnya. Nah, untuk kotak kedua dan selanjutnya masing-masing 7 angka. Kenapa bisa 7 angka? Lihat, sebab karena semua angka itu memungkinkan karena berulang. Jadi, si 7 angka itu bisa masuk ke kotak kedua, kotak ketiga, dan kotak keempat. Kenapa bisa? Karena syaratnya boleh berulang. Nah, sama ya, kita langsung kalikan. Jadi,
banyaknya cara menyusun 4 angka dari angka 0 sampai 6 adalah dengan syarat berulang adalah 6 kali 7 kali 7 kali 7 sama dengan 2058 cara. Ya, ada notasi faktorial. Notasi faktorial disimbolkan dengan tanda seru. Faktorial menurut definisi adalah n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3. Contohnya, 5 faktorial sama dengan 5 kali 5 min 1 kali 5 min 2 kali 5 min 3 kali 5 min 4 dan seterusnya. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Nah, di dalam faktorial ini jadi kita menghitung mundur sampai 1. Misalkan ini kan 3, berarti 3 kali 2 kali 1. Misalkan 4 faktorial, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gampang ya. Oke, next. Nah, yang sekarang itu adalah permutasi. Apa sih permutasi itu? Permutasi adalah susunan objek-objek dengan memperlihatkan urutan tertentu. Nah, macam-macam permutasi. Yang pertama, permutasi dari unsur yang berbeda. Ini rumusnya. N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi N min R difaktorialkan. Nah, ada syaratnya loh di permutasi itu. Apa syaratnya? Syaratnya nilai N harus lebih besar daripada R. Jadi, kalau misalkan ada di soal, jika si angkanya yang besar berarti itu N, kalau yang kecil berarti R. Yuk kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh. Dari 10 orang pengurus OSIS akan dipilih 3 orang untuk menduduki jabatan sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyaknya cara dalam pemilihan tersebut adalah, yuk kita lihat. Nah, di sini ada 10 dan 3. Berarti nilai N-nya 10, nilai R-nya 3. Nah, langsung saja kita substitusikan ke dalam rumus. Nah, bisa dilihat ya. 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 difaktorialkan sama dengan 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Nah, ini kita coret 7 faktorial dengan 7 faktorial. Hasilnya 10 kali 9 kali 8 hasilnya 720. Nah, berarti ada 720 cara. Oke, selanjutnya. Yang kedua yaitu permutasi dari unsur yang sama.
Nah, ini rumusnya. N faktorial per K1 faktorial dikali K2 faktorial sampai dengan Kn faktorial. Nah, untuk lebih pahamnya, kita lihat contoh. Tentukan banyak kata yang dapat disusun dari semua huruf pada kata pencacahan. Nah, ini gimana ya? Nah, langkah pertama, si huruf pencacahan itu kita hitung. Jumlahnya ada 10 huruf. Nah, setelah itu, kita cari angka yang lebih dari satu. Di sini yang ada banyak nih, misalkan huruf A ada 3. Kemudian huruf C ada 2. Dan huruf N ada 2. Nah, setelah itu, si A ini masuk ke K1, si C ini masuk ke K2, si N ini masuk ke K3. Nah, kenapa huruf P, E tidak sama H tidak masuk? Karena huruf tersebut masing-masing jumlahnya hanya 1. Jadi kita ambilnya si huruf ininya yang ada temennya, yang banyak, yang lebih dari 1. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Nah, 10 N-nya 10 faktorial. K1-nya 3, K2-nya 2, K3-nya 2. Nah, langsung saja kita hitung seperti biasa dan memperoleh hasil 151.200 cara. Nah, yang ketiga ada permutasi siklis. Nah, ini rumusnya berarti tinggal N-1 aja ya, difaktorialkan. Nah, di permutasi siklis ini ada cirinya, identiknya apa? Jika di dalam soalnya itu terdapat sebuah kata, yaitu melingkar, lingkaran, atau bundar. Nah, kita lihat contohnya. Terdapat berapa carakah 4 anak A, B, C, dan D yang duduk? Nah, ini ya kata kuncinya, yaitu melingkar. Dapat disusun dalam lingkaran. Nah, caranya yaitu kita hitung saja. Nah, si anaknya ada berapa? Ada 4. Berarti jadi 4 dikurangi 1 difaktorialkan sama dengan 3. Nah, 3 faktorial itu berapa? Yaitu 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi, isinya ada 6 cara. Oke, selanjutnya ada kombinasi. Nah, apa sih kombinasi itu? Kombinasi adalah susunan dari unsur-unsur yang berbeda tanpa memperhatikan urutan unsur-unsur itu. Nah, jadi kalau permutasi itu memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan
urutan. Nah, di dalam kombinasi itu ada macam kombinasi dari unsur-unsur yang berbeda. Nah, ini rumusnya NCR. Nah, di kombinasi juga sama syaratnya itu, pokoknya yang lebih besar itu N, yang kecil adalah R. Nah, kita lihat contohnya. Seorang siswa wajib menyelesaikan 10 soal dari 15 soal yang tersedia. Berapa banyak cara dalam menyelesaikan soal tersebut? Nah, lihat saja ini ya nih. N-nya lebih besar, N-nya lebih kecil. Berarti yang 10 ini N, yang 10 itu R, dan yang 15 itu adalah N. Nah, setelah itu kita langsung saja substitusikan ke dalam rumus kombinasi. Nah, ini seperti biasa ya perhitungannya. Dan diperoleh 3003. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Jika belum paham, boleh ditanyakan. Sampai bertemu kembali di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.